Namaku Nisa. Dulu, aku adalah seorang istri yang setia dan ibu dari 2 anak. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Saat hamil anak ketiga, aku pikir Tuhan sedang memberiku berkah paling indah. Tapi ternyata, yang datang justru ujian terberat sepanjang hidupku. Suamiku, Rangga, berubah. Ia jadi dingin, kasar, dan mudah marah. Sampai suatu malam, ia mengamuk. Ia menuduhku berselingkuh dengan pria-pria kaya yang katanya sering datang ke toko kecilku. Padahal yang mereka lakukan hanyalah memesan pakaian atau membayar jahitan. Rangga tidak mendengarkan penjelasanku. Ia membakar semua dokumenku, ijazah, KTP, akta nikah, bahkan surat lahir anak-anak. Semua. Lalu ia mengusirku dari rumah. Aku hamil tua, dengan 2 anak kecil yang menggenggam tanganku dan menangis ketakutan. Tanpa uang, tanpa identitas, tanpa tempat tinggal, aku hanya bisa berjalan. Menyusuri jalanan malam sambil mencari tempat untuk berlindung. Di sebuah warung tutup, aku tidur beralaskan kardus, memeluk anak-anakku agar tak menggigil. Hari demi hari kulalui dengan penuh rasa malu, lapar, dan ketakutan. Aku mencoba mengemis pekerjaan, tapi tanpa identitas dan penampilan lusuh, tak ada yang percaya. Pernah aku menawarkan diri mencuci baju hanya demi sepiring nasi. Pernah pula aku dan anak-anakku hanya minum air dari keran umum untuk mengganjal perut. Sampai aku bertemu seorang ibu tua di penampungan. Namanya Bu Salamah. Ia memberiku kain sobek, benang, dan jarum. "Kamu bisa menjahit?" tanyanya. Tanganku gemetar saat menjawab. "Sedikit, Bu." Dari situlah semuanya dimulai. Aku menjahit pakaian dari kain bekas. Menambal sobekan milik para penghuni penampungan. Bayarannya kadang sebungkus nasi basi, atau selembar 5.000 lusuh. Tapi aku tidak menyerah. Setiap malam, saat anak-anakku tidur di lantai semen, aku menjahit sambil menangis. Bukan karena lelah, tapi karena takut gagal. Aku hamil, perutku makin besar, dan aku masih belum tahu besok bisa makan atau tidak. Namun aku terus bertahan, hingga suatu hari, seorang ibu langganan di penampungan menyarankan aku menitip jahitan ke toko kecil miliknya. Jahitannya rapi. "Kamu harusnya bisa buka kios sendiri." Dari situlah perlahan aku naik. 2 tahun kemudian, aku sudah punya kios jahit mungil di gang sempit. Anak-anakku mulai sekolah. Aku jualan mukena dan daster hasil jahitanku lewat media sosial pinjaman HP teman. Pelanggan bertambah, dan aku mulai menerima karyawan. 5 tahun kemudian, usahaku berkembang menjadi butik kecil bernama Rumah Jahit Nisa. Tapi dalam proses itu, aku belum pernah melupakan bagaimana aku diusir. Bagaimana suamiku menuduhku dengan kejam, menghancurkan hidupku, lalu pergi begitu saja. Suatu hari, dalam sebuah acara penghargaan perempuan inspiratif, aku menerima undangan. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan baju hasil desain sendiri. Di depanku, puluhan tokoh penting menyimak ceritaku. Saat aku menyebut bahwa dulu aku pernah tidur di emperan toko saat hamil, banyak yang meneteskan air mata. Dan di antara kerumunan, aku melihat dia, Rangga. Ia berdiri di belakang ruangan. Kurus, tirus, matanya cekung. Ia tidak tersenyum, hanya menatapku dengan pandangan kosong. Setelah acara, ia mendatangiku. "Nisa," suaranya lirik. Aku tahu aku nggak pantas bicara apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku salah. Semua tuduhanku, semua perbuatanku, aku hancur. Nisa, Maya meninggalkanku, bisnisku bangkrut. Aku hidup dari belas kasihan. Aku mematung, hatiku berdebar. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa yang tak bisa dijelaskan. Antara iba dan luka lama yang tiba-tiba muncul kembali. "Maaf, Rangga," kataku pelan. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak akan pernah kembali. Aku tidak lagi tinggal di masa lalu." Ia terdiam, menunduk, matanya basah. Tapi aku tak lagi peduli. Karena kini, aku punya yang jauh lebih berarti, anak-anakku, kebanggaan, dan ketenangan hati. Beberapa bulan kemudian, aku dengar Rangga sakit. Aku sempat menjenguknya. Ia tinggal di kontrakan sempit, hidup seadanya.
Aku nggak minta apapun, katanya. Cuma, terima kasih. Karena kamu tidak pernah membalas keburukanku. Aku hanya tersenyum. Aku tidak membalas, Rangga. Tapi aku juga tidak lupa. Kini, aku hidup bahagia. Aku membangun yayasan untuk perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Aku mengajari mereka menjahit, berdiri sendiri, dan melawan hidup dengan kepala tegak. Karena aku percaya, seorang perempuan bisa kehilangan suami, rumah, dan harta. Tapi selama dia tidak kehilangan harapan dan keberanian, dia akan kembali berdiri. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan saat aku menatap anak-anakku tersenyum hari ini, aku tahu. Aku telah menang, tanpa membalas, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Tapi dengan membuktikan bahwa aku pantas bahagia.